Mangganya katanya sedih. Sedih karena jelek. Sedih karena jelek. Jadi katanya endingnya terlalu jelek. Sampai-sampai ada orang ngebakar mangganya. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita akan memberitakan anime, manga, games, film, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita tentang Jepangan dan yang lainnya yang cocok untuk nerd dan geek, terutama yang suka sama anime. Karena berita pertama kita ada apa, Cak? Ada berita dari manga. Mangga Oshinoko. Ya. Gimana? Apakah kamu sudah melihat ending dari Oshinoko? Udah tadi kemarin udah datang ke yasinannya. Yasinannya aku. Oh, ada yasinannya. Ada. Kamu nggak diundang? Udah 7 harian ya? Kamu nggak diundang? Enggak sih. Mangganya katanya sedih. Sedih karena jelek. Sedih karena jelek. Jadi katanya endingnya terlalu jelek. Sampai-sampai ada orang ngebakar mangganya. Serius? Iya serius, Itu bro. polusi udara, bejir. Nggak boleh. Endingnya juga saking jeleknya jadi polusi mata sih. Oh gitu. Lu kecewa? Aku kecewa banget. Emang lu expect-nya gimana? Ya ekspektasinya Aqua tidak akan mati dengan cara yang seperti itu dong. Tapi sedih sih sebenarnya ngeliat scene-nya Akane. Kenapa sih Akane? Iya, dia kayak sedih banget. Aku banget kasihan Akane. ini sih. Aku kasihan ke Ruby sebenarnya. Karena Ruby jadi ya, jadi nge-fake kan dia, nge-fake. Dari idol nge-fake. Nge-fake kayak ini main basket. Iya, nge-fake. Nge-fake Iya, shoot. fake shoot. Tahu Nah, nggak karena fake dia shoot? karena dia sedih, abangnya meninggal. Jadi sampai akhir dia tahu nggak? Enggak, bukan nge-fake. Enggak. Ya gimana? Abangnya meninggal sedih dong. Mana ada abangnya meninggal Ya, dia nggak sedih? profesional di panggung tetap kayak Ya tetap sedih. Jadi gini, Ruby itu jadi akhirnya dia sempat beberapa hari mengurung diri. Dan dia mengurung diri itu kan karena sedih dan Di mau kamar. nggak mau di Kamar. rumahku. oh, bukan di lapas. Ada. Kenapa di lapas? Jadi intinya dia mengurung diri. Abis itu, ya dia akhirnya sadar, hidup terus berjalan gitu. Akhirnya dia terus untungnya menjalankan ini. bumi masih berputar gitu kan. Terus. Ya. Ya akhirnya dia sadar kalau dunia akan berjalan tanpa Udah adanya berputar. Aqua dan akhirnya dia tetap meneruskan kebohongan ibunya. Nah, katanya ada konspirasi bisa jelek karena dia kalah main Apex. Aduh, makanya kalau turnamen jangan bikin mangga gimana? Katanya. Kalau lagi bikin mangga jangan turnamen, gimana sih? Iya, fokus dulu bikin Fokus manga. dulu, selesaikan dulu mangganya, Bang. Iya, begitu selesai baru main Apex. Main Apex, sambil baru bikin turnamen. Iya, baru turnamen. Tapi katanya ya, Katanya. dia nggak mau bikin anime baru. Manga Bikin manga baru kali. Manga baru. Yang Gimana? temanya fantasi, prince gitu. Iya, dia bentar. Dia mau bikin manga fantasi. Iya fantasi kayak Oshinoko, tapi temanya prince. Oh, jadi kayak tema isekai gitu. Iya. Nggak tahu isekai. Kan fantasi belum tentu isekai. Iya, mirip lah yang kayak dunia lain lah ya, bukan dunia yang pada umumnya gitu. Iya. Jadi setelah kegagalan di dalam ending Oshinoko, dia bikin yang baru. Iya. Udah Nggak break dulu. Nggak, langsung nih Januari tahun depan. Dia langsung bikin. Januari kagak, ego Spring. Oh, Spring 2025. Yes, kalau di Indonesia Spring itu Januari. Nggak ada yang jangan loncat-loncat. Ntar dimarahin sama orang Jepang. Dan dia bikin manganya sama orang yang bikin Record of Ragnarok. Wih, Jadi semoga manganya Aka Saka yang baru yang bekerja sama dengan autornya itu jadi bagus. Tapi semoga endingnya tidak jelek kayak Oshinoko. Berita kedua, ada trailer baru dari Sakamoto Days. wih. Ini katanya dandadan versi tahun depan. Kagak ada, Ego. Oh, nggak ada. Kita sama-sama tahu, dua-duanya sama-sama manga yang bagus. Iya. Sakamoto Days dan Dadan bagus. Tapi adaptasinya belum tentu. Ya, adaptasi yang ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang adaptasi adalah TMS Studio. TMS Entertainment. Kira-kira adaptasinya apa aja nih? Ada Dr. Stone. Dr. Stone. Tahu nggak yang selain Dr. Stone? Sakamoto Days. Betul. Apalagi? Kanokari. Wah, Kanokari. Saatnya apa? Menghina Kanokari. Ayo kita menghina Kanokari. Syuting dulu. Oh iya. Kayak Oke, setelah kita menghina-hina Kanojo Karishimas, jadi akhirnya mereka mengeluarkan lagi nih Sakamoto Days diadaptasi sama mereka, dan entah kenapa aku ngerasa kalau animenya nanti bakal mid. kayaknya ya. Kayaknya. Kalau dari karena segi cerita sih bagus sih. jelas kalau kau Kelihatannya. kau baca manganya bagus banget. Tapi Bahkan kalau dari adaptasinya belum tentu. belum tentu. Tapi kau berekspektasi nggak? Aku sangat tidak berekspektasi. Alasan kenapa aku kurang berekspektasi sama Sakamoto Days ini karena direktornya itu Watanabe Masaki Watanabe kalau Emang nggak salah. kenapa kalau dia udah Dia tuh bukan director yang
gimana ya? Aku nggak bilang dia jelek, tapi namanya tidak begitu kedengeran kenceng di community itu. Ya di komplek nggak kedengeran kenceng banget. Kurang familiar ya, Iya, sangat kurang familiar. Aku juga tidak tahu karyanya apa, karyanya dia yang mana yang bener-bener membumi gitu. Tapi kepada penggemar Sakamoto Days ya, silakan ditunggu adaptasi animenya di tahun depan. Di bulan Januari. 2025. Semoga bagus. Dan berita selanjutnya. Selain dari Sakamoto Days, ini TMS ini bakal sibuk banget nih. Kenapa tuh? Karena bakal mengeluarkan Dr. Stone season 4. What the Excited gak? Enggak. Karena anime ini bikin kita semua pintar menurut gua. Secara science. Oh iya, secara sains ini anime bisa bikin pintar dan mengajarkan kimia. Ya, nah jadi Buat para penggemar Dr. Stone, selamat kalian mendapatkan season 4. Tapi masalahnya adalah apa? Ini kan mereka ngerjakan season 4 keluar di 2025 Januari ini. Iya, terus ada di saat Sakamoto bersamaan Days. mereka ngeluarkan Sakamoto Days. Yang mana kira-kira yang akan dikorbankan? Timnya pasti beda lah. Ya, betul. Bareng sih. Betul, timnya pasti beda. Tapi aku Budgetnya takutnya ada nggak ya? kalau budget pun pasti ada. Oh, pasti ada. Karena budget antara Sakamoto Days sama Dr. Stone sama, kemungkinan besar. Tapi kayaknya yang bakal lebih diurus mungkin Sakamoto Days ya. Mungkin. Tapi Karena baru. Kalau biasanya kalau lanjutan season gitu kan orang kayak ya sudahlah orang. Tapi malah harusnya karena lanjutan ekspektasi season tinggi nggak sih? malah orang nunggu-nunggu, wih kita nunggu yang baru. Apakah ada merch baru atau apa mungkin? Tapi aku nggak tahu. Tapi ya kita lihat nanti. Sebelum kami menyamakan antara Dr. Stone dan Breaking Bad, ada baiknya kita melanjutkan percakapan ini ke Dandadan episode 7. Dari tadi kita ngomongin anime yang nggak tahu bagus apa enggak. Kalau ini udah pasti bagus. Cinema. Absolut Cinema. Kenapa episode 7 bagus? Pertama, gue dibikin kaget di detik pertama dia scene lari itu. Iya. Bagus banget. Bro, scene lari. Itu gue tuh jarang banget nemu anime yang kayak ngasih POV orang pertama. Oke. Anime yang ngasih gue POV. Yang ngasih POV yang pertama siapa? Anime apa? Haikyuu yang kita tonton di bioskop. Sebenarnya ada banyak anime lain sih, tapi yang kan bagus. gue nggak nonton. Oh iya betul. Tapi mungkin itu yang bagus ya. Dan itu bagus. Bagus banget. Nah gue nggak expect kalau gue bakal dapetin itu di Dandadan. Iya gila, aku juga tidak menyangka karena di manga tidak seperti itu. Di manga tidak seperti itu, di manga nggak ada. Ada kayak POV, aku juga lupa. Tapi harusnya nggak ada. Dan aku begitu ngelihat dia lari-lari itu, aku nggak tahu purpose-nya apa, tujuannya apa. Tapi aku kayak dapet rasa unsettling gitu, kayak agak ngeganggu gitu. Ada apa nih lari-lari gitu loh? Jujur gue ikutan deg-degan sih. Pas lari di awal kan, out of context tau-tau lari gitu. Iya. Nah kalau kamu mau tahu, yang bikin episode 7 itu adalah Shoto Enomoto. Shoto dan Eno Bening. Astagfirullahaladzim. Enggak, Shoto Enomoto. Nah dia itu baru pertama kali bikin storyboard untuk episode ini. Tapi udah bagus udah banget. Bikin Absolut Cinema. Gila, aku nggak ngerti. Bagus banget. Ini baru pertama kalinya. Gue dari segi cerita gue suka banget sih. Yang paling keren, waktu dia balet di atas gedung. Itu bagus banget sih. Di manga tidak seperti itu. Di manga gimana? Di manga cuma kayak ada berapa panel gitu. Terus penutup akhir panelnya dia ada di ujung gedung, terus dia gini, yang lompat gitu. Tapi di anime tidak ada itu, tidak ada. Tidak ada lompat gedung kayak gitu. Yang ada dia lompat terus gitu. Iya. Aku dapat rasa gini loh, kayak bingung. Ini dia lagi ada di atas apa lagi ada di bawah? Terus dia lagi ngapain? Dia mau ngapain gitu kan? Iya, sampai akhirnya ada frame hitam dan suara krek ya. Nah itu baru kayak, dia lompat, baru ngeh gitu kan? Baru ngeh di situ. Tapi ya itu Absolut Cinema lah. Bagus gimana. banget, itu bagus banget. Iya, pokoknya bravo untuk tim yang mengerjakan episode 7 Dandadan. Dan berita terakhir, ada orang ngefans banget sama Jujutsu Kaisen. Siapa tuh? Jadi waktu ujian, tolong definisikan apa itu yang terkuat. Terus dia gambar Gojo. Pasti itu Abigail. Kayak itu Abigail. Itu Abigail. Maaf ya Mbak Abi ya. Maaf ya Kak Abi. Maaf. Ya maaf. Jujutsu Kaisen bagus bilang. Jujutsu Kaisen bagus. Season 1-nya. Season 2 juga. Season 2 juga. Season 2-nya lumayan. Endingnya bagus ya. Endingnya lumayan jelek. Itu minta maaf yang bener. Gimana? Maaf Mbak Abigail. Bagus. Tapi bagusan Boruto Mbak Abigail. Oke, jadi kayaknya itu aja ya beritanya ya. Iya. Kita biarkan aja orang-orang yang mengerjakan soal tadi berfantasi dengan dirinya sendiri. Iya. Itu aja dulu untuk berita sekarang dan sampai jumpa di berita lain. Dimana kita akan memberitakan anime, manga, film, game, dan banyak hal yang lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk nerd, geek, dan apapun itu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.